Sebagian masyarakat menyatakan bahwa sosok Satria Piningit, Sang Ratu Adil, hanyalah mitos. Namun, bagi sebagian yang lain, Satrio Piningit, Sang Ratu Adil adalah sosok yang nyata. Ia adalah sosok manusia yang diprediksikan bakal hadir sebagai pemimpin negara di masa yang akan datang. Lalu, bagaimana wujudnya dan kapan kehadirannya? Siapapun tidak bisa menjawab dengan pasti. Well, kali ini Hijab Merah akan sedikit mengulas tentang Satria Piningit yang dinanti-nantikan kedatangannya itu. Let's check it out. Ratu Adil yang bakal timbul pada pasca zaman kala Tida atau kala Bindu adalah Satria Piningit, seorang kesatria yang masih dirahasiakan oleh zaman hingga tidak seorang pun tahu. Pada setiap menjelang masa pemilihan umum, presiden, pewacanaan tentang Satria Piningit yang dikaitkan dengan kehadiran Ratu Adil selalu menguat di lingkup masyarakat, terutama masyarakat Jawa. Namun, pewacanaan tentang Satria Piningit dan Ratu Adil biasanya hanya berakhir pada pewacanaan. Mengingat Sang Satria Piningit yang berhasil menjabat sebagai presiden pemimpin negara belum dianggap ideal oleh masyarakat sebagai Ratu Adil. Seorang pemimpin yang diharapkan sebagai penyala pelita di kala negeri dalam kegelapan. Pemimpin yang bersifat arif dan bersikap adil hingga mampu menebarkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pewacanaan tentang Satria Piningit, Sang Ratu Adil, terus bergulir dan masih aktual hingga sekarang. Karena pewacanaan tersebut tidak hanya diramaikan di lingkup masyarakat elit, namun pula di lingkup masyarakat menengah dan bawah. Pewacanaan tersebut tidak hanya disemarakkan di lingkup para politisi, namun pula para budayawan. Pewacanaan tersebut tidak hanya digegap-gempitakan melalui berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik, namun gemanya sampai merambah ke warung-warung kopi, angkringan, hingga tempat-tempat ziarah yang notabene dikunjungi oleh para pelaku spiritual. Memang diakui bahwa banyak Satria Piningit yang tidak sinisihan wahyu berhasil menjadi presiden. Akan tetapi fakta menunjukkan Satria Piningit yang berhasil menjabat sebagai presiden bukan karena sinisihan wahyu, melainkan karena rekayasa politis akan selalu menjadi bahan gunjingan, kritikan dari rakyatnya. Bagi masyarakat yang belum akrab dengan bahasa Jawa, barangkali akan bertanya-tanya tentang makna dan istilah Satria Piningit atau Ratu Adil. Sementara bagi masyarakat Jawa akan sangat mudah memahami istilah tersebut, sekalipun sering menyamarkan maknanya. Pengertian lain, banyak masyarakat Jawa masih menyamakan antara sosok Satria Piningit dan Ratu Adil. Berpijak dari realitas yang ada, maka perlu dijelaskan tentang makna esensial Satria Piningit dan Ratu Adil, sehingga dari makna yang diperoleh kita akan dapat memahami perbedaan antara pengertian Satria Piningit dan Ratu Adil. Hubungan Satria Piningit, Sang Ratu Adil dengan keempat unsur air, api, tanah, dan angin, serta hubungannya dengan ketiga simbol Senapati, Bojonegoro, dan simbol Nata Negara. Secara harfiah, Satria Piningit memiliki arti seorang kesatria yang disembunyikan di dalam pingitan. Namun secara substansial, Satria Piningit memiliki pengertian sebagai seorang calon presiden yang masih dirahasiakan oleh zaman. Karena masih dirahasiakan oleh zaman itulah, maka orang-orang hanya bisa menduga atau memprediksikan terhadap seorang sosok yang dianggap sebagai Satria Piningit.
Orang-orang baru meyakini sosok tersebut sebagai Satria Piningit sesudah terpilih sebagai presiden. Seseorang Satria Piningit, banyak yang menganggap bahwa belum tentu sebagai Ratu Adil, pemimpin negara yang bersikap adil. Mengingat seorang Ratu Adil harus sinisihan wahyu. Artinya, seorang Ratu Adil harus memiliki wahyu keprabon, wahyu sebagai presiden yang senantiasa bersikap adil kepada seluruh rakyatnya, tidak mengutamakan pada kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, serta partainya yang mendukung. Satria Piningit yang berhasil menjabat sebagai presiden kelak bukan karena sinisihan wahyu yang melainkan karena rekayasa politis. Memang diakui bahwa banyak aku-aku yang mengaku sebagai Satria Piningit yang tidak sinisihan wahyu berhasil menjadi presiden. Akan tetapi fakta menunjukkan Satria Piningit yang berhasil menjabat sebagai presiden bukan karena sinisihan wahyu, melainkan karena rekayasa politis. Selalu menjadi gunjingan dan kritikan dari rakyatnya. Bahkan Satria Piningit tersebut bisa dilengsarkan secara paksa dari tahta kekuasaan oleh rakyatnya sendiri. Mengingat Satria Piningit yang cenderung melindungi kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, dan partainya tersebut lebih berperan sebagai penguasa otoriter dan arogan ketimbang sebagai abdi rakyat atau abdi negara. Sementara itu, seorang Satria Piningit yang sinisihan wahyu akan menjadi Ratu Adil. Sosok pemimpin ideal yang dinobatkan oleh zaman untuk menjabat sebagai presiden dikatakan ideal karena kepemimpinannya. Sang Ratu Adil yang bersifat ugahari, jujur, tegas, membela kebenaran, ramah, rendah hati, dan pencinta kedamaian tersebut selalu mengutamakan kepentingan rakyat ketimbang kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, dan partainya. Sehingga sosok Satria Piningit Sang Ratu Adil dapat disetarakan dengan sosok manusia setengah dewa, di mana pengabdian tanpa pamrih pada negara dan rakyatnya lebih diprioritaskan ketimbang urusan mempertahankan tahta kekuasaan. Jika mengacu pada prediksi Raden Ranggawarsita tempo dulu, bahwa Satria Piningit yang bakal menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia adalah Satria Kinunjara Murwakunchara, yang kemudian diartikan sebagai Insinyur Soekarno, dan Satria Pinandita Sinisihan Wahyu atau Satria Piningit Sang Ratu Adil, yang sampai sekarang belum diketahui sosoknya secara pasti. Itulah tadi sekelumit penjelasan tentang Satria Piningit yang sampai saat ini masih tersembunyi keberadaannya. Siapakah dia? Sampai saat ini belum ada yang bisa menjawabnya. Apakah dia seorang pria atau seorang wanita? Wallahu a'lam bishawab. Well, terima kasih sahabat hijab merah sudah menyimak. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan satu lagi, jangan pernah beranjak dari channel ini. See you next.